Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Noh, berkenan menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Menteri kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kiai Haji Kafrawi Ridwan sebagai Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor yang sudah terakhir kapan itu berjumpa dengan kami untuk urusan Universitas Darussalam Gontor, dan kedepannya insya Allah tidak terlalu lama lagi menunggu waktu yang prinsip sudah tinggal menunggu waktu yang bagus. Insya Allah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kami Bapak Dr. Kiai Haji Sukri. Terima kasih. Saya bergaul cukup lama dengan beliau, bahkan tahun-tahun terakhir, yaitu pada saat tahun 2010 kami mengundang beliau untuk diskusi tentang pentingnya karakter di dalam dunia pendidikan kita, karena kami menyadari betul bahwa Gontor ini urusan pendidikan karakternya sudah terbukti, proven, sudah teruji. Oleh itu waktu itu kami berkonsultasi mengundang beliau untuk diskusi tentang pendidikan karakter, dan itu sudah kita masukkan di dalam kurikulum 2013 yang baru. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hasanul Hasan yang tadi menyampaikan pengantar selamat datang, terima kasih banyak Yai. Dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Samsul Hadi dan serta seluruh masyayikh, seluruh pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Yang saya hormati Bapak Bupati Ponorogo, Ibu Wakil Bupati Ponorogo juga hadir, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, kami tentu sangat berterima kasih diundang dan bersyukur kepada Allah mentakdirkan bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semua. Beberapa hari yang lalu Pak Lukman Hakim, saya biasanya memanggil Mas Lukman, itu menyampaikan ke saya, Pak Nuh, sampai diundang nang Gontor, iso teko apa enggak? Gitu. Sebelumnya ada Mas Eko yang kirim SMS ke saya, tidak saya jawab, menunggu supaya muncul kepenasaranannya. Gitu. Iso teko apa enggak, sengaja tidak saya jawab. Jadi baru 2 hari yang lalu saya jawab, insya Allah. Gitu. Oleh itu, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami muliakan, kami dari kementerian ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pondok Gontor yang sudah luar biasa jasanya di dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Oleh itu, kementerian ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya. Pondok ini adalah pondok yang sudah proven,
yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Hasil lulusan para santrinya sekali lagi luar biasa. Basa Surabaya nih matur suwun tok akeh tunggale. Terima kasih saja, banyak tunggalnya. Gitu. Oleh karena itu, Yai, sebagai bagian dari ucapan terima kasih di akhir masa bakti kami ingin memberikan kenang-kenangan yang indah kepada Pondok Gontor ini. Salah satu diantaranya insya Allah yaitu Universitas Darussalam. Pondok ini saya mengibaratkannya, mohon maaf kalau keliru, itu sebagai kebun ilmu, tapi sekaligus rumah. Artinya ada kebun yang besar, kebun ilmu. Di dalam kebun ilmu itu ada satu rumah, yaitu rumah pembentuk kepribadian yang mulia. Itulah Gontor. Kebun ilmu, di dalam kebunnya itu ada rumah, tempat untuk membentuk kepribadian. Oleh karena itu, orang yang masuk ke dalam Gontor ini minimal itu bisa mendapatkan ilmu dan sekaligus kemuliaan kepribadian. Untuk apa itu semua? Paling tidak hadirin sekalian, untuk menjawab tidak. Kita itu dihadapkan 3 persoalan mendasar, yaitu yang pertama adalah persoalan kemiskinan, yang kedua adalah persoalan yang terkait dengan ketidaktahuan. Saya tidak menyebut kebodohan, tetapi ketidaktahuan. Dan yang ketiga adalah ketertinggalan peradaban. Nah, Gontor itu bisa menjawab ketiga persoalan dan tantangan sekaligus. Kenapa? Karena di Gontor ini tidak sekedar belajar tentang ilmu, tidak belajar tentang sekedar bagaimana membentuk kepribadian, tetapi juga mengajari bagaimana sukses di dalam menjalankan misi kehidupan. Terlepas apakah Gontor ini sejalan atau tidak sejalan, sebenarnya apa yang dicanangkan oleh UNESCO yaitu learn how to learn, belajar untuk bagaimana kita bisa belajar yang sukses. Anak-anak Gontor adalah anak-anak pembelajar sejati. Apa yang telah diselesaikan di Gontor, mereka tidak puas atau belum puas, sehingga terus mereka belajar sepanjang hayat. Karena apa? Karena mereka tahu tentang learn how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Tetapi tidak cukup untuk itu, mereka pun juga diajari bagaimana learn how to be, bagaimana supaya jati diri, karakter, akhlak itu terbentuk betul. Ditambah dengan learn how to do dan learn how to live together. Itulah kesempurnaan Gontor. Oleh karena itu kami sama sekali tidak meragukan tentang kualitas Gontor, tentang dedikasi Gontor. Maka negara punya hutang kepada Gontor. Untuk itu saatnya kita semua harus melunasi hutang-hutang. Meskipun kadang hutang itu jadi nyaurnya itu melunasinya memang tidak harus begitu. Kadang-kadang dicicil, diasuh. Tapi saya berharap mudah-mudahan ngasuhnya
Nah, dilunasi bahkan kalau bisa tidak pakai modal transaksi utang, tetapi langsung transaksi investasi. Itu masa depan. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, saya teringat satu syair yang mungkin kita sering mendengarnya, dan itu yang menjadi penyemangat kita semua. Dan saya sering menyampaikan tentang dunia ilmu itu diilhami dari satu syair, yaitu yang Ta'alim. Ta'alam fa inna ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbafi buhuril fawahidi. Kan itu ya. Nah, sedikit bisa lah, sedikit bisa, meskipun insinyur gitu ya, sedikit bisa. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kami berdiskusi cukup lama dengan Yai Sukri tentang pentingnya karakter. Oleh karena itu, yang kita bangun bukan sekedar karakter, bukan sekedar itu, tetapi yang ingin kita bangun adalah keutuhan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini satu kesatuan. Ada satu kisah yang insya Allah mudah-mudahan menarik. Dikisahkan ada seorang tokoh Romawi yang sangat terkenal. Dia seorang ahli filsafat. Dia datang ke seorang khalifah. Khalifah, kalau engkau bisa menjawab 3 pertanyaanku ini, maka harta yang saya miliki ini akan aku hadiahkan kepada engkau, wahai khalifah. Oleh karena itu, khalifah lantas mengumpulkan para tokoh-tokoh, para cendekiawan untuk mempersiapkan tantangan dari tokoh Romawi itu. Jadi dulu yang diadu itu adalah kemampuan berpikir. Apa pertanyaannya? Pertanyaan dari sang tokoh itu, sebelum Tuhan ada apa? Yang kedua, Tuhan menghadap kemana? Yang ketiga, apa yang sedang dikerjakan Tuhan sekarang ini? Ini bisa marah, bisa juga enggak. Ini pertanyaan filsafat. Oleh karena itu, para tokoh yang dikumpulkan oleh khalifah tadi itu kelihatan agak kebingungan untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Di tengah-tengah kebingungan itu ada seorang ayah yang sedang membawa putranya yang masih relatif muda. Putranya itu jawil baju atau jubah sang ayah. Ya, kasih tahu sama khalifah, biar saya aja yang jawab. Soalnya yang tua-tua kelihatannya tidak bisa jawab, ayah. Akhirnya disampaikan kepada sang khalifah, Khalifah, biar anak saya saja yang menjawab. Oke, silakan. Akhirnya sang anak itu maju ke depan seperti ini kira-kira. Sang tokoh Romawi itu di atas mimbar, terus sang anak itu ada di sebelahnya mimbar gini. Terjadilah dialog dan disaksikan oleh para tokoh. Pertanyaan pertama, sebelum Tuhan ada apa? Anak kecil itu menjawab begini, wahai sang tokoh, apakah Bapak bisa berhitung? Loh, tentu. Saya ini ilmuwan, masa tidak bisa berhitung? Kalau begitu coba hitung mundur. Dihitunglah mundur. 3, 2, 1, 0. Terus anak itu tanya, sebelum 0 ada apa? Rupanya sang tokoh itu kesulitan menjawab dan tidak bisa menjawab. Akhirnya katanya si anak kecil, lah iya,
Sampean itu sebelum nul aja ndak tahu, kok tanya sebelum Tuhan ada apa? Padahal Allah itu huwal awwalu wal akhir dan seterusnya. Plok, 1 nul. Pertanyaan kedua, Tuhan menghadap kemana? Anak kecil itu tidak langsung menjawab. Dia minta kepada para hadirin, tolong carikan lilin. Carikan lilin, dapat lilin, terus dinyalakan. Ada api, terus ada cahayanya. Terus anak kecil itu tanya kepada sang tokoh Romawi itu, wahai sang tokoh, setelah lilin tadi saya nyalakan dan ada api, apinya memancarkan cahaya, cahayanya menghadap kemana? Sang tokoh menjawab, cahayanya menghadap ke seluruh penjuru arah. Jawaban anak kecil itu, padahal Allah itu nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Blok lagi, 2-0. Begitu menginjak pada pertanyaan ketiga, wahai sang tokoh, dari 3 saya sudah dapat 2-0. Sekarang gantian, saya yang naik di podium, Tuhan yang turun di sebelah podium. Lantas terjadi dialog. Apa pertanyaannya? Apa yang sedang dikerjakan Tuhan sekarang ini? Jawaban anak muda ini, yang sedang dikerjakan Tuhan sekarang ini adalah menurunkan orang yang congkak dari atas mimbar ke bawah mimbar. Karena gerakan apapun pada dasarnya itu adalah atas kehendak Allah, dan itu yang dilakukan. Siapa anak muda itu? Anak muda itu adalah Imam Abu Hanifah. Kita ingin gontor ini melahirkan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa, yang dia tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya normatif, tapi dia mampu berpikir di luar kotak, dan itulah akhirnya yang menjadi dasar tentang kias itu di dalam mengambil satu keputusan. Itu pentingnya kemampuan berpikir, pengetahuan. Yang kedua, di sini maghribnya jam berapa ya? Sampai isya gitu. Yes, tapi kan kasih tahu maghrib ya. Ya. Masih 20 menit. Yang kedua, dikisahkan ada seorang guru matematika namanya Abu Massa. Guru matematik sangat terkenal. Suatu saat dia kedatangan seorang ayah bersama seorang anak. Ustaz, saya kesini itu mau mengantarkan anak saya untuk belajar matematik. Katanya Ustaz Massa, Pak Guru Massa ini, untuk siapa? Untuk kamu atau untuk anakmu? Untuk anak saya. Saya itu tidak biasa ngajar anak kecil ini. Biasanya untuk orang dewasa, matematika saya itu. Tapi anak saya ini pintar, Ustaz. Oh ya? Di tengah-tengah diskusi itu, anaknya Ustaz Massa tadi itu datang karena diperintah oleh sang ibu. Nah, bilang ke ayah, minta bara api. Karena ibu mau masak, kebetulan tidak ada bara apinya habis. Dia datanglah ke Pak Abu Massa, ke ayahnya, ya ini ibu mau masak tapi tidak ada bara apinya, tolong disiapkan bara api. Kebetulan Pak Abu Massa itu punya warung, jadi guru itu boleh punya warung, boleh, tidak ada larangan. Di samping aja dia buka warung makanan, boleh. Mana wadahnya?
kamu itu gimana? Mau minta bara api tidak bawa wadah tempat bara api itu. Pak Abu masa nyari tempat wadah tidak ketemu. Sama anak kecil yang mau belajar matematika itu ditarik jubahnya. Ustaz, mau nggak saya kasih tahu gimana cara bawa bara api? Mau? Kalau gitu mana? Putranya Ustaz Masa. Putranya akhirnya disuruh maju. Begini caranya. Buka tangan, telapak tangan, suruh buka begini. Buka. Terus sama anak kecil tadi dikasih pasir. Kasih pasir di atas tangannya ini, seret. Terus bara apinya diambil, ditaruh di atas pasir, dia bawa ke belakang. Ini pikiran yang luar biasa. Anak kecil ini sudah tahu tentang teori konduktivitas, bahwa pasir itu bukan penghantar panas. Kalau dikasih besi di atasnya, maka akan kepanasan karena besi itu termasuk penghantar panas. Tapi dia kasih pasir, dia termasuk resistor, menghambat. Siapa anak kecil ini? Anak kecil itu namanya panjang, tapi akhirnya dialah yang kita kenal dengan Ibnu Sina, Hafiz Sina, bapak ilmu kedokteran modern. Kita ingin Gontor bisa menghasilkan Ibnu Sina baru. Jadi tidak hanya kemampuan berpikir yang luar biasa, tetapi keterampilannya pun juga luar biasa. Tetapi itu saja juga belum cukup. Dikisahkan kisah yang ketiga yang insya Allah ibu-ibu dan bapak sekalian sudah sangat sering mendengar, tapi kami ingin merangkainya dalam 3 cerita itu. Dikisahkan ada anak kira-kira usia 18 tahun, ayahnya sudah meninggal. Dia pamit kepada ibunya, Bu, saya mau meneruskan belajar lagi, mondok lagi di tempat yang lebih jauh. Sama ibunya, diizini, silakan. Ini kebetulan ada warisan dari sang ayah almarhum, sebagian kamu bawa, sebagian untuk adik-adikmu, yaitu berupa kepingan logam emas. Uang itu lantas dijahitkan di bajunya sang anak yang mau berangkat itu. Dia berangkat bersama kafilah. Di tengah jalan dirampok. Anak muda, kamu bawa apa? Saya bawa kepingan emas. Mana ini? Katanya perampok. Bujuk, bohong. Masa ada orang dirampok cerita-cerita? Tidak jadi dirampok. Datang lagi anggota perampok yang lain. Anak muda, kamu bawa apa? Ini saya bawa kepingan emas. Bujuk. Masa orang mau dirampok cerita-cerita? Lantas anggota rampok ini rupanya lapor kepada kepala rampoknya. Jadi di bayangan saya itu waktu itu ada PT Rampok Jaya, ya, PT Rampok Jaya yang anggotanya itu para perampok, terus ada CEO-nya, ada kepala rampoknya, ada chief eksekutifnya gitu, pimpinan rampoknya. Akhirnya pimpinan rampoknya itu penasaran, coba panggil ke sini anak muda itu, panggil ke sini, datang. Anak muda, kamu bawa apa? Saya bawa kepingan emas. Mana ini? Kenapa itu kamu ceritakan? Karena saya dipeseni oleh ibu saya. Saya harus berkata jujur dalam keadaan kayak apapun kepada siapapun dan dimanapun. Itu pesan ibu saya. Begitu disampaikan begitu, tidak lama sang kepala rampoknya itu menangis, mencium kaki anak muda itu. Siapa anak muda itu? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita ingin Gontor ini bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Ibnu Sina, dan mereka semua adalah santri-santri dari Sang Maha Guru, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gontor kita harapkan
bisa melakukan. Dan kejujuran itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, sangat mahal. Sangat mahal. Penyakit sosial itu semuanya diawali dari kebohongan. Seluruh penyakit sosial itu muaranya, asal usulnya adalah dari kebohongan. Nah, kita ingin anak-anak kita ke depan memiliki 3 kompetensi itu sekaligus. Saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan yang penting itu moralnya. Tidak, saya katakan tidak, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan kalau kita punya santri, anaknya santun pol, akhlaknya baik pol, ditanya ibda khobar tidak tahu, fil amr cirinya kayak apa tidak tahu, lolo kan kasihan. Apa itu yang mau kita bangun? Tidak. Yang kita ingin didik yang sikapnya bagus, keterampilannya bagus, dan pengetahuannya bagus, seperti 3 kombinasi tadi itu. Itulah sebenarnya sebagian dari hasil diskusi panjang saya dengan Yang Mulia Yai Sugri pada saat kira-kira tahun 2010 untuk merumuskan tentang pendidikan karakter itu. Dan sekarang itu kami tuangkan di dalam kurikulum 2013, kurikulum yang baru, yang di dalamnya sekarang kita tambahkan ada pelajaran agama dan budi pekerti. Yang selama ini budi pekerti tidak tersentuh, sekarang kita masukkan agama dan budi pekerti. Supaya apa? Supaya rodo api sidi ayo kakek api sidi aja. Itu insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai bagian dari amal kebajikan. Dan sekali lagi kami sangat berbahagia, berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Gontor, kepada keluarga besar Gontor yang telah terbukti, sekali lagi telah terbukti, bukan awang-awang, bukan, sudah terbukti dan teruji menghasilkan santri-santri pikiran-pikiran yang luar biasa. Mudah-mudahan para sesepuh kita senantiasa dikarunia Allah umur yang panjang dan terus dia karunia kesehatan sehingga bisa mengajar kepada kita semua. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.